Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu tentang pusat laba. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pusat beban, yaitu expense center dan revenue center. Nah, pada pusat beban, yaitu inputnya diukur, outputnya tidak. Pada pusat pendapatan, inputnya tidak diukur, outputnya yang diukur. Nah, sekarang kita masuk ke pusat laba, ya, atau profit center. Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut sebagai pusat laba. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajer senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Gitu. Jadi laba ini, nah, ukuran perusahaan itu berkinerja baik atau tidak. Ini perusahaannya kinerjanya bagus. Tahu dari mana? Labanya naik terus. Tahu dari mana? Labanya bertumbuh. Nah, jadi kalau ada perusahaan, nah perusahaan bagus tentu akan terlihat dari pertumbuhan labanya gitu ya. Nah, kita masuk kemudian ke profit center, pusat laba. Ini ruang lingkupnya, cost center, profitability segment, sales order. Nah, jadi ini yang diukur di profit center ini maksudnya adalah inputnya diukur dan outputnya diukur. Kemudian pertimbangan umum. Nah, kita masuk dulu ke penjelasan pertimbangan umum. Suatu organisasi fungsional, nah ingat suatu organisasi fungsional ini adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi terpisah. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Nah, contoh gini. Organisasi fungsional ini dia antara departemen produksi dan departemen pemasaran, nah itu dipisah. Nah, ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, disebut dengan divisionalisasi. Nah, makanya saya menjelaskan itu tentang Unilever kemarin ya. Kalau Unilever itu kan ada produknya kan personal care-nya. Nah, personal care ini adalah untuk produk untuk perawatan badan. Berarti manajernya adalah manajer unit bisnis personal care. Ada lagi manajer unit bisnis yaitu home care untuk perawatan rumah. Nah, masing-masing divisi ini kan ada manajernya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan istilah divisionalisasi. Ya, itu yang disebut dengan istilah divisionalisasi. Jadi, setiap unit bisnis itu dia bertanggung jawab baik untuk produksi sampai ke pemasarannya. Gitu. Jadi, kenapa tidak dipisah antara produksi dan pemasarannya? Tidak bisa, karena produknya banyak, dia harus dibikin suatu divisionalisasi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan unit bisnis tersebut. Makanya kita ada unit bisnis ini yang berada pada kuadran bintang, ada yang berada pada kuadran tanda tanya, ada yang berada pada kuadran eh, cash cow gitu. Nah, karena kita mau mau menilai unit bisnis mana yang menguntungkan, yang mana yang kasih profit bagus untuk perusahaan dan mana yang tidak. Gitu ya. Ini yang fungsional. Nah, kalau yang fungsional ya gini, direktur, ada manajernya. Jadi terpisah-pisah kan? Nah, coba dilihat mana yang hilang nih. Ini ada manajer pemasaran, marketing manager, ada financial manager, ada production manager, ada sebenarnya sini ada human resource manager. Ya, HRD, human resource development managernya. Ini struktur organisasi fungsional. Nah, ini yang divisionalisasi. Product Divisional Organizational Structure. Ya, PNG. Nah, mungkin tahu sama PNG. Ya, Procter and Gamble. Nah,
Ada produk untuk baby. Produk untuk baby. Ya, babynya seperti apa? Apa contohnya P&G? Johnson Johnson. Gitu. Nah, untuk produk baby kayak seperti Johnson Johnson, nah itu berarti manajer unit bisnis produk baby, ya. Ada produk kesehatan, produk kecantikan, food and administration, finance and division. Nah, jadi di masing-masing unit bisnis ini dia ada manufakturnya ada, kemudian accountingnya ada. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya nih Pampers. Nah, ini untuk produk kewanitaan, ada fabric. Fabric ini kain berarti ya. Ini ada untuk perawatan rumah, untuk perawatan rambut. Nah, ada Head and Shoulders, Pantene, Skin, Personal Care, Olay, nih gitu. Grooming ini apa ya? Kayak seperti semacam untuk pencukuran gitu, ya. Gillette, nah Gillette pun termasuk produk P&G. Nah, ini ada Oral-B, ini untuk kesehatan mulut dan personal healthcare. Seperti Vicks gitu. Vicks itu adalah produk dari P&G, ya. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba, gitu. Ya. Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Gitu. Jadi manajer itu harus dapat informasi semua terkait semua produknya. Ini bahan bakunya berapa semuanya, nah, secara komprehensif agar nanti bisa dia bertanggung jawab terhadap penjualan dan pemasaran dari unit bisnis yang dipimpin. Harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitas suatu trade off yang dibuat oleh manajer. Gitu. Jadi efektif, tepat sasaran, semacam cara gimana cara mengukur keefektifan. Nah, jadi di sini ketepatan produk, ketepatan apa namanya, bisa juga sebagai ketepatan dari jumlah penjualannya. Itu berapa targetnya, kemudian produknya tercapai nggak sasaran produknya, harus ada semacam cara. Jadi itu kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba kepada manajer. Nah, kenapa harus pusat laba? Apa manfaat pusat laba? Ya. Nah, jadi gini. Jadi manajer itu kalau dijadikan dia bertanggung jawab sebagai pusat laba, tentu jika tanggung jawabnya itu terrealisasi, jika sasaran tercapai, maka dia akan dikasih bonus kan? Jika tidak, maka dia tentu apakah di mana salahnya? Apakah di responsibility centernya? Apakah permasalahannya itu di manufakturnya? Nah, jadi harus ada pusat laba, harus ada kewajiban dari manajer itu. Yang pertama, manfaat pusat laba. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Gitu. Jadi yang menentukan produk ini harus diinovasi itu bukan CEO. Bukan CEO, produk ini harus di-improve, harus ditingkatkan lagi, harus dimodifikasi, itu bukan CEO, tapi ke manajernya yang memutuskan. Manajer pusat labanya ya. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya ada improvisasi, ada inovasi pada produk atau unit usaha tersebut, itu tidak perlu melapor ke kantor pusat. Jadi langsung itu adalah murni tanggung jawab dari manajer pusat laba. Gitu. Dari manajer unit bisnisnya gitu. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Nah, jadi itu kalau seandainya ada misalnya unit bisnis ini mau melakukan inovasi, mau menambah misalnya produknya mau ditingkatkan, nah itu nggak urusan kantor pusat, silakan urus oleh manajer unit bisnis. Karena kalau manajer kantor pusat sih urusannya mungkin merger, kalau
Nah, jadi urusan yang kantor pusat itu lebih luas lagi, mungkin urusan merger atau urusan yang bersifat yang lebih luas ya. Nah, itu dia. Manajer karena tunduk pada hanya sedikit batasan dari korporat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatif. Nah, jadi ini dia. Ketika manajer itu diberi tanggung jawab penuh, gitu kan, dia kan tidak didikte oleh atasannya. Dia bisa menggunakan ekspresi bagaimana cara iklannya ini gimana yang bagus, kan harus lebih eh, unik lagi gitu, produknya unik lagi. Dia tidak perlu tekanan. Nah, dan dia harus sadar bahwa dia bertanggung jawab. Jika seandainya penjualannya tidak tercapai, kemudian target tidak tercapai, maka kesalahan itu bukan kesalahan atasan tapi adalah kesalahan manajer unit bisnis itu sendiri. Ya, itu manfaat pusat laba. Kemudian yang kelima, karena pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Ya, dia akan menjadi tempat pelatihan. Dia seperti, jadi kalau orang sudah bisa dia menjadi seorang manajer, udah menjadi manajer unit bisnis ya, itu seandainya kalau dia sudah keluar di sana, dia betul-betul udah dihargai, dia udah punya pengalaman. Nah, karena di situ dia bertanggung jawab terhadap unit bisnisnya. Yang keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Ya, karena dia yang bertanggung jawab langsung. Pusat laba memberikan informasi laba yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Gitu. Nah, jadi seandainya dikumpulkan manajer-manajer ini, manajer pusat laba baby, ini manajer pusat laba untuk kesehatan, ini manajer pusat laba untuk perawatan rumah. Nah, gitu. Nah, jadi dia harus informasinya itu harus siap pakai. Contoh ditanya, ini manajer unit bisnis baby, ya berapa pertumbuhan penjualan tahun ini dibandingkan dengan penjualan. Nah, udah tahu kan, udah ada datanya. Nah, jadi setiap manajer itu dia akan, nah kita kan kalau seandainya ada pesaing kita akan lebih berlomba-lomba jadinya ya, apalagi untuk perusahaan yang besar. Nah, dia akan lebih berlomba-lomba lagi mana manajer unit bisnis yang terbaik di perusahaan tersebut. Yang kedelapan, karena output keluaran atau output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif. Nah, sangat responsif, sangat tanggap terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitif. Nah, kinerja kompetitif ya baik dari segi luar ataupun dari internal perusahaan itu sendiri. Pusat laba sudah. Nah, ini kesulitan dalam pusat laba. Kesulitan dalam pusat laba satu, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Nah, jadi manajemen puncak karena sudah memberikan otoritas ke manajer unit bisnis. Nah, berarti dia pengawasan tentu jadi kurang. Gitu ya. Nah, itu adalah memang ada kelemahannya gitu. Kalau seandainya di perusahaan tersebut ada pusat labanya. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dari manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Ya, jadi kalau seandainya manajemen pusat itu dia lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Nah, ini kesalahannya. Seandainya dia sudah tingkat ternyata lebih mahir, misalnya lebih bagus, nah tentu kepercayaan terhadap pusat labanya jadi berkurang. Ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Harga transfer. Apa contohnya? Harga transfer itu seperti apa? Contohnya gini. Indofood ini perusahaannya banyak. Ada Bogasari. Bogasari ini dia produksi tepung. Ya, Bogasari ini dia produksi tepung. Ternyata
yang manajer unit bisnis Bogasari ini ketika dia menjual keluar perusahaan, keluar nih bukan ke afiliasi, lebih murah. Ternyata ke Indomie sendiri ke food and beverage-nya kan Indomie itu kan satu perusahaan dengan Indofood dan Mogasari ya. Lebih mahal gitu. Misalnya contohnya karena eh, supaya eh, laba laba Bogasari ini jadi lebih besar. Nah, jadi contoh seperti itu adalah perselisihan yang dapat meningkat karena adanya argumen mengenai harga transfer yang sesuai. Oke, selanjutnya poin yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Nah, ini sudah jelas ya. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Ya, karena setiap pusat laba itu dia pasti akan punya manufaktur tersendiri, ada yang punya marketingnya tersendiri. Gitu. Pada yang keenam, para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup baginya untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Karena dia sudah menjadi manajer pusat laba ya. Ini yang ketujuh, 8. Nah, silakan dibaca. Jadi sebenarnya siapa yang menjadi pusat laba itu adalah unit bisnis. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit bisnis tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, developmentnya, proses produksi ya, production process, dan marketing. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Oke, jadi udah jelas. Kemarin kita pertemuan yang lalu kita membahas tentang siapa yang menjadi pusat beban pada perusahaan. Siapa yang menjadi pusat beban pada perusahaan, yaitu bagian produksi. Siapa yang menjadi pusat revenue, marketing. Sekarang siapa yang menjadi bagian mana yang menjadi pusat laba? Itu adalah unit bisnis. Batasan unit bisnis lain, nah ini silakan dibaca. Ada batasan itu terdiri dari 3. Yang pertama keputusan produk, pemasaran, atau perolehan. Keputusan produk atribut. Tahu ya produk atribut ya. Semua yang melekat di produk itu namanya produk atribut. Branding, packaging, labeling. Terakhirnya produk support and service, layanan purna jual. Itu. Keputusan pemasaran untuk barang 4P. Nah, ada produk, price and promotion. Itu 7P-nya ada tambahan 3 lagi yaitu place, physical evidence, and people. Itu kalau untuk pemasaran jasa. Keputusan sourcing. Sourcing ini berarti sumber dayanya. Kalau kita mau bikin produk ini sumber dayanya apa aja, di mana didapat. Itu termasuk ke keputusan sourcing. Nah, jadi mungkin sekian untuk materi pusat laba. Nah, tolong dibaca nanti jika ada referensi tentang pusat laba, baik dari buku ataupun dari artikel yang lain ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.